Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Fitri Albasitu dalam tutorial tips and tricks editing desain grafis khusus di CorelDRAW. Nah, kali ini kita akan bikin sebuah tutorial di penggunaan CorelDRAW, yaitu sebuah spanduk atau banner makanan. Nah, di sini sudah terlihat pada layar monitor ada sebuah spanduk atau sebuah banner di mana ini kita akan menyeting ataupun mengatur pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan contoh yang akan kita buat ini. Oke, langsung saja di sini nanti kita akan bikin beberapa bentuk atau shape ya, yang antaranya adalah persegi panjang, ada juga sebuah lingkaran di sini, ada penggabungan gambar dengan shape, ada pembuatan teks ataupun tulisan, dan pengaturan coloring pada banner atau spanduk dari makanan bento cake Korean. Nah, oke, di sini kita akan buat lembar kerja barunya. Di sini kita tinggal buat halaman baru. Di bagian bawah kita klik di sini. Otomatis akan menambah untuk halaman barunya, yaitu halaman 2 atau pack 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita setting untuk pengukurannya. Pada bagian ini kita setting dengan 20 cm kali 10 cm. Jadi silakan diatur untuk bagian size-nya untuk spanduk atau banner yang kita buat ini adalah ukuran 20 cm kali 10 cm. Kalau sudah, kita akan buat persegi panjang menggunakan rectangle tool atau tekan F6. Cara cepatnya tinggal teman-teman double klik di mouse seperti ini, otomatis sudah membuat yang namanya persegi panjang. Nah, cukup mudah ya cara cepatnya, tinggal kita double klik saja di penggunaan mouse-nya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita masuk untuk pembuatan shape yang kedua, adalah sebuah lingkaran di sini yang masing-masing kita akan bikin 6 ya di sini teman-teman. Nah, kita balik lagi di halaman yang kedua. Untuk kita membuat sebuah lingkaran ataupun ellipse di CorelDRAW, kita menggunakan toolbox yaitu ellipse atau F7. Kita klik di sini. Nah, di sini kita tinggal buat saja sebuah lingkaran sempurna dengan kita tekan Ctrl pada keyboard seperti ini. Jadi tinggal kita sesuaikan ukurannya pada bagian gambar yang kita inginkan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini pastikan pada bagian lingkaran itu sesuai pada bagian center atau tengah dari persegi panjang yang kita buat seperti ini. Nah, jadi tinggal kita menyesuaikan saja ya seperti ini, teman-teman. Dan kalau sudah buat lingkaran pada bagian spanduk atau banner bento cake Korean ya, di sini tinggal di bagian ellipse kita duplikat. Nah, cara cepat untuk menduplikatnya adalah silakan teman-teman tekan di keyboard, yaitu contoh tekan shift seperti ini. Kalau sudah kita tekan shift pada bagian keyboard dan juga mouse kiri, kita lepas seperti ini. Nah, di sini hasilnya kita sudah bikin sebuah lingkaran yang kedua. Nah, atau bisa teman-teman gunakan ukuran yang sedikit besar juga di bagian dari ellipse kita yang pertama. Nah, contohnya seperti ini. Baru tinggal kita tekan saja di keyboard yaitu shift dan mouse kiri. Tinggal kita lepas mouse kanan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bikin satu lagi, tinggal diklik saja di bagian keyboard seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal disetting pada bagian masing-masing. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita buat lingkaran pada bagian sebelah kanan dari rectangle. Selanjutnya di sini tinggal kita seleksi pada bagian ellipse dan juga persegi panjangnya. Nah, di sini hal yang pertama kita klik terlebih dahulu untuk ellipse-nya. Kita tekan shift dan kita klik di bagian persegi panjang, nanti akan muncul pada proses shaping di bagian atas, yaitu kita pilih yang intersect.
Nah, kita klik seperti ini. Nah, fungsi intersect itu sendiri dia akan membuat objek baru atau shape baru menggunakan perantara persegi panjang. Lakukan cara yang sama pada lingkaran yang lainnya. Kita klik seperti ini, tekan Shift, klik persegi panjang dan kita pilih yang namanya intersect. Nah, tinggal kita hapus pada bagian yang lainnya. Oke. Masing-masing otomatis sudah punya bentuk baru ya teman-teman seperti ini. Nah, di sini tinggal kita setting pada bagian gambarnya. Nah, di sini elips yang kedua kita klik kanan, pilih order, pilih perintah to front of pack agar dia di atasnya dari lingkaran yang pertama. Ini pun juga sama pada elips kita yang kedua, kita klik kanan, pilih order, pilih to front of pack. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia adalah di bawahnya, di atasnya, dan di atasnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita buat lagi untuk lingkaran atau elipsnya di bagian sisinya seperti ini. Nah, ini pun juga sama. Tinggal kita tekan Shift atau Ctrl untuk memberi ukuran besar kecilnya. Nah, tinggal kita duplikat saja dengan cara yaitu Ctrl D atau di keyboardnya yaitu duplikat. Nah, seperti ini. Lakukan cara beberapa kali sesuai dengan kebutuhan kita ya, teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal nanti kita akan masukkan beberapa gambar di bagian bento cake Koreanya seperti ini dengan menggunakan beberapa fitur atau perintah lainnya yang ada di CorelDRAW. Nah, di sini kita akan masuk untuk memasukkan sebuah gambar cake ya atau kue di dalam CorelDRAW-nya menggunakan perintah import atau bisa teman-teman klik pada bagian atas yaitu import. Nah, di sini atau langsung saja tekan Ctrl I. Ini juga sama teman-teman untuk memasukkan sebuah gambar. Nah, saya akan Ctrl I. Masing-masing kita seleksi seperti ini. Nah, ini sembari tekan Shift, kalau sudah klik import di bagian bawah, tinggal kita drag sesuaikan dengan kebutuhannya kita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, otomatis kita sudah memasukkan sebuah gambar ke dalam CorelDRAW di bagian spanduk atau banner yang kita buat yaitu bento cake Korea. Nah, seperti ini. Jadi buat kita memasukkan atau import gambar ke dalam CorelDRAW menggunakan perintah import atau Ctrl I. Oke teman-teman, untuk tutorial dalam pembuatan spanduk atau banner makanan yaitu bento cake Korean cukup di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Fitri Albasitu dan tunggu tutorial kita yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.